Selamat datang di topik hidrometeorologi. Kali ini adalah topik yang kelima, yaitu presipitasi. Apa yang dimaksud dengan presipitasi? Presipitasi adalah semua deposit air dalam fase cair dan padat yang berasal dari atmosfer menuju permukaan bumi. Jadi kalau diperhatikan, seluruh curahan dari atmosfer yang sampai ke permukaan bumi disebut dengan presipitasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan hujan? Hujan atau di dalam bahasa Inggris adalah rainfall adalah bagian dari presipitasi. Jadi hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi selain juga salju atau juga hail. Di dalam gambar terlihat bahwa presipitasi, sleet, hail, dan snow merupakan bentuk-bentuk dari presipitasi. Kemudian tipe-tipe presipitasi. Presipitasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama adalah tipe genetis. Presipitasi tipe genetis adalah tipe presipitasi yang didasarkan atas asal mula terbentuknya presipitasi. Kemudian yang kedua adalah presipitasi yang dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tipe presipitasi dapat dikelompokkan berdasarkan tampilan yang dapat dilihat dengan mata biasa dari suatu objek, seperti bentuk dari butir hujan ataupun bentuk dari tetes hujan. Kita lihat yang pertama, yaitu tipe presipitasi genetis. Asal mula terbentuknya presipitasi dapat menjadi dasar pengelompokan dari tipe presipitasi genetis. Asal mula ini dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu yang pertama adalah parcel udara yang lembab, kemudian yang kedua adalah inti kondensasi, kemudian yang ketiga adalah sarana untuk menaikkan udara yang lembab, baik dalam bentuk konvektif, orografik, maupun siklonik. Kemudian kita lihat yang pertama, parcel udara lembab. Mengapa udara bisa menjadi lembab? Udara menjadi lembab karena adanya uap air yang ada di atmosfer. Kita lihat udara yang lembab menunjukkan bahwa berapa jumlah massa uap air per satu satuan volume yang ada di atmosfer. Udara yang lembab akan memiliki kerapatan uap air yang lebih tinggi. Pernyataan-pernyataan kelembaban mungkin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu dapat berupa tekanan uap air yang dilambangkan dengan atau didefinisikan sebagai besarnya tekanan uap air dalam suatu massa udara. Tekanan uap air ini ditentukan oleh kerapatan uap air dan juga suhu mutlaknya. Pernyataan-pernyataan kelembaban dapat dikelompokkan juga dalam dua kategori. Yang pertama adalah kelembaban mutlak. Sebagai contoh misalkan kerapatan uap air yang merupakan pembagian atau rasio antara massa uap air dibandingkan dengan volume uap air. Sedangkan yang kedua adalah kelembaban relatif. Kelembaban relatif merupakan pernyataan perbandingan antara tekanan uap aktual dibandingkan dengan tekanan uap jenuh. Sebagai contoh, RH dirumuskan 100 dikali EA dibagi ES. ES sendiri merupakan tekanan uap jenuh yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus empirik ES sama dengan 6,1078 eksponen 17,239 dikalikan suhu dibagi dengan suhu ditambah 237,3. Suhu atau di dalam rumusan tersebut T itu dilambangkan dengan T merupakan suhu dalam satuan derajat Celcius. Kemudian kondensasi. Kondensasi dapat terjadi karena apa? Yang pertama karena ada inti kondensasi, seperti contohnya partikel debu, kristal garam, dan sebagainya. Kondensasi dapat terjadi jika kelembaban relatif atau RH mampu mencapai kondisi 100% atau pada saat kondisi tersebut EA, tekanan uap aktual, sama dengan ES, tekanan uap jenuh. Demikian juga halnya pada saat kelembaban relatif mencapai 100%, maka pada kondisi tersebut suhu yang diperoleh oleh massa udara itu merupakan suhu titik embun
atau TD. Artinya, pada kondisi tersebut, udara sudah mengalami pengembunan. Apa yang terjadi bila EA terus meningkat? Artinya tekanan uap terus meningkat atau terus terjadi penambahan massa uap air. Bila suhu terus mengalami penurunan di satu sisi dan EA terus mengalami peningkatan sehingga mencapai kondisi EA lebih besar dari ES, maka yang terjadi adalah uap air akan berubah menjadi butir-butir air. Baiklah, kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang topik pertumbuhan dan pembentukan awan. Pertumbuhan dan pembentukan hujan. Bagaimana proses pertumbuhan dan pembentukan hujan? Terbentuknya awan tidak selalu diiringi dengan terjadinya hujan. Mengapa? Karena hujan, seperti yang didefinisikan sebelumnya di mana merupakan jatuhnya air sampai dengan permukaan, memerlukan massa tertentu dari butir air yang menyebabkan butir air tersebut mampu menahan gaya ke atas atau updraft. Hujan yang didefinisikan sebagai jatuhnya air sampai dengan permukaan, sehingga untuk sampai ke permukaan air tersebut harus mampu atau memiliki massa yang cukup atau memiliki gaya yang cukup untuk bisa menjatuh sampai ke tanah. Teori tentang pembentukan awan ini didasarkan atas teori Bergeron dan juga penggabungan yang menyatakan bahwa masing-masing butir awan memiliki kecepatan jatuh yang berbeda. Butir yang lebih besar akan jatuh lebih cepat dibandingkan dengan butir yang lebih kecil. Sehingga sepanjang perjalanannya, butir yang lebih besar akan menumbuk butir hujan yang lebih kecil. Tumbukan tersebut menyebabkan kedua butir hujan tadi mengalami penggabungan dan lama-kelamaan kedua butir tersebut akan tumbuh semakin besar sehingga mampu melawan gaya ke atas dan jatuh sebagai hujan. Materi berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme pengangkatan massa udara. Untuk mencapai kondisi kondensasi, artinya RH mencapai 100%, ada beberapa faktor yang diperlukan. Salah satunya adalah penurunan suhu. Suhu harus mengalami penurunan untuk mencapai suhu titik embun. Bagaimana mekanisme penurunan suhu? Penurunan suhu ini dapat diperoleh dengan adanya pergerakan massa udara ke atas. Seperti yang kita ketahui, di atmosfer udara mengalami penurunan suhu atau yang disebut dengan lapse rate. Ada beberapa mekanisme pengangkatan massa udara yang terjadi. Yang pertama adalah mekanisme konvektif, kemudian mekanisme siklonik, mekanisme orografik, dan mekanisme frontal. Kita akan membahas mekanisme konvektif. Mekanisme konvektif adalah gerakan massa udara yang naik karena mekanisme pengangkatan massa udara hangat dan lembab yang disebabkan karena adanya pemanasan dari permukaan bumi. Hal ini ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Nah, hasil dari mekanisme pergerakan massa udara secara konvektif menghasilkan tipe hujan konvektif. Kemudian yang kedua adalah tipe orografik. Apa yang dimaksud dengan tipe orografik? Tipe orografik adalah gerakan udara yang dipaksa bergerak naik karena ada halangan topografi. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, di mana ada massa udara yang datang, yang merupakan massa udara hangat dan membawa uap air. Kemudian ada halangan berupa pegunungan, ya. Nah, kemudian dengan adanya halangan ini, maka udara tersebut bergerak ke atas. Pada saat terjadi pergerakan ke atas, massa udara tadi mengalami penurunan suhu sehingga mencapai titik tertentu yang merupakan titik kondensasi. Di saat itulah akan terjadi proses kondensasi yang menghasilkan butir-butir awan dan akhirnya menjadi hujan. Hujan itu yang disebut dengan hujan orografik. Tipe yang ketiga adalah tipe frontal. Tipe frontal ini merupakan gerakan massa udara yang naik karena konvergensi dari massa udara yang hangat dan lembab yang bertemu dengan massa udara dingin dan kering. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana di bagian kiri adalah udara dingin dan kering, kemudian di bagian kanan adalah udara hangat dan lembab. Udara dingin yang kering akan bergerak ke bawah dan udara hangat dan lembab akan bergerak ke atas. Pergerakan udara hangat dan lembab ini menyebabkan
pergerakan ke atas tersebut menyebabkan penurunan suhu sehingga mencapai kondisi nantinya, kondisi di mana titik kondensasi itu terjadi. Karena udara tersebut bersifat lembab, maka uap air yang ada pada udara tersebut akan mengalami proses kondensasi dan kemudian berkumpul menjadi awan dan akhirnya menjadi hujan. Hujan yang terjadi karena mekanisme tersebut disebut sebagai hujan frontal. Kemudian yang keempat adalah konvergensi atau konvergen. Konvergensi ini adalah gerakan massa udara yang naik karena mekanisme gerakan massa udara secara horizontal dan berasosiasi dengan sifat pusat tekanan rendah atau siklon. Seperti yang terlihat pada gambar, pada saat terjadi penerimaan radiasi menyebabkan udara tersebut memiliki tekanan yang rendah. Dengan adanya tekanan rendah, maka udara sekitar akan berkumpul di pusat tekanan tersebut. Udara tersebut merupakan udara yang hangat dan lembab. Akibat penumpukan massa udara di wilayah pusat tekanan rendah menyebabkan udara bergerak ke atas. Nah, pada saat udara tersebut bergerak ke atas, dengan mekanisme adanya rotasi bumi, dia mengalami perputaran. Nah, pada saat itulah akan terjadi hujan yang menyebabkan hujan yang disebut dengan tipe hujan siklonik. Jadi itulah 4 mekanisme yang menyebabkan bagaimana curah hujan itu terjadi. Nah, materi selanjutnya adalah teori pertumbuhan dan pembentukan hujan. Ada 2 teori yang menyatakan bagaimana hujan itu dapat tumbuh dan terbentuk. Yang pertama adalah teori tumbukan atau penggabungan. Pada teori pertumbukan atau penggabungan ini, pertumbuhan butir air terjadi pada awan hangat yang memiliki suhu lebih besar dari 0 derajat Celcius. Butir air dengan jari-jari lebih besar akan jatuh lebih cepat dibandingkan dengan butir air yang memiliki jari-jari yang lebih kecil. Pada saat jatuh, akan terjadi tumbukan dan penggabungan dengan butir air yang ada di sepanjang lintasan yang dilalui oleh butir yang lebih besar. Butir air yang tersebut akan bertambah besar sampai dengan kondisi di mana dapat melawan daya angkat ke atas dan akhirnya butir air tersebut jatuh sebagai hujan. Itulah mekanisme pembentukan hujan yang pertama, yaitu menggunakan teori tumbukan dan penggabungan. Teori yang kedua adalah teori Bergeron. Teori Bergeron merupakan teori yang terjadi pada awan dingin. Pertumbuhan butir hujan terjadi pada awan dingin yang memiliki suhu kurang dari 0 derajat Celcius atau disebut dengan super cold water atau kristal es. Suhu es umumnya lebih kecil daripada suhu air, maka tekanan uap jenuh es lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap jenuh air. Maka yang terjadi, uap air akan terkondensasi dan menempel di es tersebut. Dengan demikian, kristal es akan tumbuh lebih besar, sehingga mampu melawan daya angkat ke atas dan jatuh melawan daya angkat udara tersebut. Kemudian pada saat jatuh, dia mencair menjadi butir hujan. Nah, itulah teori yang kedua, teori Bergeron tentang bagaimana hujan itu tumbuh dan terbentuk. Kemudian kalau kita lihat bentuk-bentuk presipitasi. Bentuk presipitasi dapat dikelompokkan berdasarkan proses pembentukannya, yaitu presipitasi yang tumbuh secara vertikal dan presipitasi yang tumbuh secara horizontal. Presipitasi yang tumbuh secara vertikal, ini adalah contohnya, yaitu yang pertama adalah hujan yang umum kita ketahui, kemudian hujan gerimis, salju, hujan batu es, ataupun slab. Nah, gambar sebelah kanan menunjukkan bagaimana slab. Slab merupakan gabungan antara salju dan hujan yang jatuh secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah presipitasi horizontal. Presipitasi horizontal juga terdiri dari 5 jenis, yaitu es, kabut, embun beku, embun, atau juga kondensasi pada es yang terjadi di dalam tanah. Pada gambar sebelah kanan, itu merupakan contoh bagaimana kondensasi terjadi di dalam tanah. Pembentukan es terjadi di sela-sela tanah akibat adanya penurunan suhu yang tiba-tiba. Demikian merupakan topik presipitasi kali ini. Sampai jumpa pada topik selanjutnya, yaitu pengukuran dan analisis data presipitasi. Terima kasih.